Perkenalkan, nama saya Fitria dengan nomor induk mahasiswa E1B019057. Saya berasal dari kelas B dengan mata kuliah Demokrasi Pancasila dari Prodi PPKN. Di sini saya akan membahas salah satu kasus terkait dengan rendahnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di Kota Bima, di sektor harga-harga, baik berupa makanan, minuman, maupun perawatan pribadi dan jasa. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kesejahteraan itu sendiri. Seperti yang diketahui, bahwa sejahtera itu merupakan kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sehingga untuk mencapai kondisi itu, orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut saja. Bervariasinya konsep kesejahteraan di masyarakat dapat berarti bahwa kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat relatif. Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat, di mana kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik maupun ekonomi masyarakat. Menurut publikasi BPS, menyarankan 7 komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta sosial budaya. Institute for Development of Economic and Finance menjabarkan penyebab penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ada beberapa indikator. Indikator pertama adalah terjadinya perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator kedua adalah tingginya tingkat inflasi terutama untuk kelompok makanan. Angka inflasi untuk kelompok bahan makanan bisa menjadi gambaran bahwa terjadi kenaikan harga bahan makanan. Beberapa indikator yang telah dipaparkan sebelumnya kini ikut mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Kota Bima. Salah satunya di sektor harga-harga, baik berupa makanan, minuman, maupun perawatan pribadi dan jasa. Berdasarkan grafik 16.1 yang dipaparkan dapat dilihat selama periode Januari sampai Desember 2020, nilai inflasi di Kota Bima sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini disebabkan karena komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan komoditas yang pokok dan setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga kenaikan atau penurunan pada kelompok ini berpengaruh besar terhadap kenaikan atau penurunan daya beli masyarakat. Dapat diamati pada grafik 16.1, semakin tinggi harga kelompok bahan makanan, semakin tinggi juga nilai inflasi di Kota Bima. Dengan demikian, daya beli masyarakat Kota Bima bisa menurun. Begitu juga sebaliknya, apabila inflasi negatif atau deflasi, maka daya beli masyarakat meningkat. Selain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok yang berpengaruh besar terhadap inflasi Kota Bima adalah kelompok transportasi. Hal ini disebabkan oleh banyak barang-barang yang diperjualbelikan di Kota Bima berasal dari berbagai daerah, terutama dari Kota Mataram dan Kota Surabaya. Sehingga kenaikan biaya transportasi akan berpengaruh terhadap angka inflasi secara umum. Selain mempengaruhi inflasi secara umum, kelompok transportasi di Kota Bima menyumbang inflasi yang lumayan besar karena masyarakat Bima banyak melakukan berpergian dengan pesawat, terutama ke daerah Lombok, Bali, dan Makassar. Dari grafik 16.2 yang dipaparkan, diperoleh bahwa subkelompok yang paling berpengaruh terhadap inflasi di Kota Bima tahun 2020 adalah subkelompok makanan, subkelompok tembakau, dan subkelompok minuman yang tidak beralkohol. Ketiga subkelompok ini merupakan subkelompok yang banyak dikonsumsi masyarakat Kota Bima, sehingga kenaikan atau penurunan pada subkelompok ini berpengaruh cukup besar terhadap inflasi pada kelompok bahan makanan di Kota Bima tahun 2020. Peran masyarakat Kota Bima dalam mengatasi inflasi.
Beberapa cara diantaranya adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena, misalnya produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Investasi juga sangat bermanfaat untuk finansial jangka panjang Anda, karena pertumbuhan uang Anda dapat mengalahkan inflasi, sehingga daya beli Anda tidak menurun.